ini kami dari kelas D Teologi Kristen angkatan 2023. Kami akan menceritakan tentang kitab Kolose. Perkenalkan, nama saya Firma Elza Andani. Saya akan menjelaskan latar belakang dari kitab Kolose. Nama saya Alfidayanti Silasalo. Saya akan menjelaskan tentang struktur dari kitab Kolose. Saya Gonzales. Di sini saya akan menceritakan tentang penutup dari kitab Kolose. Latar belakang dari kitab Kolose ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 64 Masehi yang ditulis oleh Rasul Paulus yang pada saat itu ia dipenjara karena ia mengumumkan Yesus sebagai raja. Surat-surat ini beda dari yang lain karena surat-surat ini ditujukan kepada kelompok orang yang belum pernah Paulus temui dan komunitas yang belum pernah ia mulai. Gereja ini didirikan oleh seorang rekan kerja Paulus yang bernama Epafras yang berasal dari Kolose sendiri yang bisa kita lihat pada pasal pertama ayat 7 sampai 8 dan dilanjut pasal yang keempat ayat 12 sampai 13. Dan Epafras pada saat itu baru-baru mengunjungi Paulus di penjara dan memberitahu dia tentang seberapa setianya keadaan jemaat Kolose secara keseluruhan di sana. Namun Epafras juga menyebutkan beberapa tantangan budaya yang menggoda mereka berpaling dari Yesus. Paulus menulis surat ini untuk menyemangati jemaat Kolose sendiri. Itu adalah tujuan utama dari kitab ini. Dan membahas juga masalah-masalah yang telah diangkat Epafras dan menentang mereka untuk mengabdi kepada Yesus. Alur dari surat ini sebagai bagian pembuka yang berfokus pada Yesus sebagai Mesias yang dimuliakan dan diikuti oleh penderitaan Paulus di penjara demi Mesias. Kemudian Paulus membahas tekanan yang menggoda mereka untuk menjauh dari Yesus. Dan pada bab yang terakhir, pada pembahasan yang terakhir, Paulus mengajak cara hidup baru yang telah dibukakan bagi mereka melalui kebangkitan. Pun tema-tema utama yang bisa diambil, yang pertama Yesus sebagai Raja atas seluruh ciptaan, pembebasan melalui Yesus, kebebasan dalam Sang Mesias. Kolose dapat dibagi menjadi 4 bagian. Pasal yang pertama dari ayat yang pertama sampai 23 dimulai dengan Yesus sebagai kepala umat manusia baru, dan pasal yang pertama ayat 24 sampai pasal kedua ayat 5 yang berfokus pada penderitaan Paulus, dan bagian yang ketiga pasal 2 ayat 6 sampai 23 membahas tentang tekanan budaya di Kolose, dan pembagian yang terakhir pasal 3 dan 4 menggambarkan contoh kasih Yesus yang rela berkorban. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kitab Kolose. Yang pertama dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 23. Yesus sebagai Raja atas seluruh ciptaan. Surat ini dibuka dengan doa. Paulus pertama-tama bersyukur kepada Tuhan atas apa yang ia pelajari dari Epafras, bahwa jemaat Kolose telah sepenuhnya setia kepada Yesus dan menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama mereka. Ia kemudian berdoa agar mereka bertumbuh dalam hikmat dan pemahaman mereka tentang Yesus. Paulus telah menempatkan sebuah puisi di sini untuk membantu jemaat Kolose dan melakukan hal itu. Di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Itu adalah inti dari pasal 1 dan semuanya tentang Mesias yang disalibkan dan dimuliakan. Puisi ini memiliki 2 bait paralel yang penuh dengan bahasa dan perumpamaan dari kitab Kejadian, Keluaran, kitab Mazmur, dan Amsal. Bait pertama membahas bagaimana Yesus adalah gambaran Allah yang sejati. Di dalam Dia, karakter dan tujuan Allah yang utuh terwujud dalam diri manusia. Yesus adalah anak sulung. Frase perjanjian lama tentang status kerajaan Yesus atas semua ciptaan. Dalam hal ini, ia memiliki identitas yang sama dengan satu-satunya Allah pencipta yang sejati. Melalui Dia, semua realitas, semua kekuatan dan otoritas, baik spiritual maupun manusia, diciptakan. Kemudian yang kedua dari Kolose pasal 1 ayat 24 sampai Kolose pasal 2 ayat 5, penderitaan Paulus. Paulus kemudian menunjukkan kebenaran
Puisi ini mengubah pengalamannya sendiri tentang penderitaan di penjara. Sementara ia dihukum karena mengumumkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang telah bangkit ke dunia. Penderitaannya bukanlah kekalahan itu. Sebenarnya cara Paulus untuk membantu dalam penderitaan Yesus sendiri yang juga dilakukan sebagai tindakan kasih membantu Paulus menyebabkan kegembiraan karena dia telah dipenjara karena menyebarkan berita mengejutkan tentang Mesias Israel yang telah bangkit, sama seperti kemuliaan ilahi yang berdiam diri di dalam Yesus. Demikian pula Yesus berdiam diri di dalam dan di antara kita. Di dalam kata-kata Paulus, Mesias ada di dalam kamu sekalian, pengharapan akan kemuliaan. Yang ketiga, kemudian Kolose pasal 3 sampai 4, contoh kasih Yesus yang berkobar. Daripada mencobai hidup di bawah hukum Taurat, orang Kristen memiliki kekuatan kebangkitan Yesus untuk mengubah hati, pikiran, dan cara hidup mereka. Mengikuti Yesus berarti bersatu dengan manusia baru dan menyatukan hidup mereka dengan Yesus yang telah bangkit. Paulus tidak bermaksud agar mereka berpikir untuk meninggalkan bumi untuk pergi ke surga. Sebaliknya, surga adalah tempat transenden, tempat Yesus memerintah atas ciptaan. Dari sana, suatu hari ia akan kembali ke bumi untuk mengubah segala sesuatu. Seperti yang dikatakan Paulus, apabila Mesias yang adalah hidupmu menyatakan dirinya, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan. Selanjutnya memberikan contoh praktis tentang konsep ini dengan menunjukkan kepada jemaat Kolose seperti apa rupa manusia baru ini dalam keluarga Romawi abad pertama, di mana kepala keluarga memegang kekuasaan atas hidup dan mati istri, anak-anak, dan budak-budaknya. Hal ini tidak berlaku dalam rumah tangga Kristen, karena Yesus yang telah bangkit adalah Tuhan yang sejati, di mana istri membiarkan suami bertanggung jawab atas dirinya, dan kerelaan suami kepada Yesus dengan mengasihi istrinya dan menempatkan kesejahteraan istrinya di atas kesejahteraannya sendiri. Di rumah di mana Yesus adalah Tuhan, anak-anak bukanlah objek melainkan dipanggil untuk menjadi dewasa dan penuh rasa hormat. Paulus berjalan di garis tipis yang di sini ia mengambil institusi Romawi yang paling mendasar dan membentuknya kembali di sekitaran Yesus, yang memerintah dengan kasih yang rela berkorban. Meskipun ia tidak menghapus struktur rumah tangga secara langsung, Mesias yang dimuliakan menuntun agar struktur itu diubah hampir melewati titik pengenalan bagi setiap orang Romawi yang tinggal di Kolose. Kita dapat melihat ini dengan sangat jelas dalam kesimpulan surat ini. Setelah permohonan untuk didoakan, Paulus menerapkan instruksi-instruksi ini tentang orang-orang Kristen yang diperbudak dan tuan-tuan kepada gereja di Kolose. Kita mendapati bahwa Tikhikus adalah orang yang membawa dan membaca surat ini kepada jemaat di Kolose, dan bahwa ia ditemani oleh Onesimus, seorang yang sebelumnya diperbudak oleh seorang Kristen Kolose bernama Filemon. Kita juga menemukan dari surat Paulus yang lain yang ditunjukkan kepada Filemon bahwa Onesimus telah melarikan diri dari salah satu kejahatan yang diatur dengan hukum penjara. Dalam menghadapi semuanya ketegangan nasional ini, Paulus meminta gereja untuk menyebut Onesimus sebagai saudara yang setia
dan dikasihi di dalam Tuhan. Dalam surat kepada Filemon, Paulus bahkan lebih jelas lagi, ia berkata bahwa Onesimus seharusnya diterima bukan lagi sebagai hamba tetapi sebagai saudara. Dalam surat ini, Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa tidak ada bagian dari keberadaan manusia yang tidak terjangkau oleh pemerintahan Yesus yang penuh kasih dan kemerdekaan. Penderitaan kita, godaan untuk berkompromi, dan karakter moral serta dinamika kekuasaan di dalam rumah kita harus diperiksa ulang dan diubah. Kita diundang untuk hidup di masa kini seolah-olah sebagai ciptaan baru yang benar-benar datang kepada Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Baik, itulah struktur kitab Kolose. Penutup dari kitab Kolose ialah merupakan salam-salam penutup atau surat-surat dari Paulus yang ditulis secara pribadi, yang dimana Paulus mengingatkan atau menekankan kepada jemaat-jemaat di Kolose untuk tetap semangat, tetap setia untuk bertahan dalam menghadapi perjuangan-perjuangan dalam menghadapi berbagai penderitaan yang dialami dalam jemaat itu sendiri. Kemudian hal ini dapat membawa pelajaran kepada kita, karena meskipun Paulus dalam penjara, tapi Paulus tetap setia, tetap memperhatikan jemaat-jemaat di Kolose untuk tetap memberikan semangat. Pesan-pesan pribadi Paulus terhadap jemaat di Kolose untuk bisa menguatkan, memberi semangat kepada jemaat-jemaat di Kolose yang sedang menghadapi berbagai penderitaan yang telah dialami dalam jemaat itu sendiri. Sekian hasil pemaparan kami dari kitab Kolose. Semoga kitab ini dapat menjadi pelajaran kita bersama, dan kami ucapkan banyak terima kasih.